imannya senantiasa. Kalau orang mengikuti nafsu, namanya orang bernafsu, berperasaan. Nah, hadirin ya. Kalau sejak kecil kita ikuti perasaan, ibaratnya pohon yang kita tanam di tanah itu sekarang sudah usia 40 tahun, sudah besar. Sementara imannya kerdil, lemah, maka iman yang kerdil inilah yang dikuasai oleh syaitan. Bisa jadi saka duduk di sini dan diwariskan kepada anak keturunan kita. Ya, makanya harus ditentang. Kita tentang nafsunya dipindah ke sini, imannya dipindah ke tanah yang luas biar tumbuh subur. Berikutnya, ya hijrah adalah puncak daripada tazkiyatun nafs. Jadi dari awalnya banyak keinginan, ya, kita sederhanakan keinginan. Maka kalau keinginannya sederhana, kecewanya pun sederhana. Seperti itulah ya. Banyaknya kekecewaan karena banyaknya keinginan, banyaknya amarah, ya, banyaknya nafsu. Maka hijrah adalah menyederhanakan keinginan. Dan keinginan tidak akan pernah jadi sederhana kecuali model hidupnya sesuai dengan fitrah penciptaan. Yakni merubah tujuan daripada kehidupan untuk kita. Kalau jinna wal insa illa liya'budun. Next, last minute. Muhasabatun nafs. Muhasabatun nafs artinya menghisap nafsu itu. Berikutnya, ya, menyesali dan mentaubati. Ini puncak. Berikutnya, memaafkan dengan sempurna. Ya, berikutnya, untuk mendapatkan kemenangan yang sempurna. Ya, berikutnya, 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 berikutnya. Nomor 1, tadribun nafs, yaitu melatih nafsu, ya, melatih nafsu, membawa dia ke dalam tanah sesuai syariat. Apa kata Nabi SAW? Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci oleh nafsu, sementara neraka dikelilingi oleh hal yang disukai oleh nafsu. Setan itu perannya kecil. Kata Allah Ta'ala, inna kaidas syaitani kana dhaifan, tapi peran nafsu itu sangat besar membawa manusia ke neraka. Inna kaida kunna adil. Jadi adil dan dhaif ini kan jauh. Next, 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 next. Banyak sekali yang saya hadirin. Itulah yang bisa kita sampaikan saat ini. Tidak bisa disampaikan semuanya karena waktu kita tadi terdistraksi 1 jam setengah. Harusnya mulanya jam 8, tapi kita mulai dari setengah 10. Jadi 1 jam setengah ini mohon maaf saya tidak bisa sampaikan versi tazkiyatun nafs secara praktikalnya. Tapi insya Allah nanti akan disambung di materi kedua, yaitu i'zaz Al-Quran. Bagaimana proses tahapan Al-Quran itu melakukan penyembuhan, ya, bagi jiwa, bagi nafs yang nanti akan mencabut penyakit dari akar permasalahan. Barakallahu fikum, dari saya demikian. Masih ada waktu boleh bertanya? Jika ada boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, nak tanya pasal istilah yang Ustaz gunakan sebentar tadi berkenaan dengan sel kanser dan juga kanser. Sedikit kekeliruan, okey. Sebab mengikut kajian yang saya lakukan, kanser ni, sel kanser ni dia ada 2 jenis. Kanser yang sihat dan juga kanser yang jahat. Jadi semua orang ada sel kanser. Sel kanser jahat ni kita dah faham hasil daripada komplikasi gangguan syaitan, okey, dan juga mindset orang tersebutlah yang dikandung daripada syaitan itu sendiri. Bila Ustaz bagi penerangan berkenaan dengan kanser tu adalah daripada suara-suara tu, saya kurang jelas sedikit kekeliruan. Saya faham sel kanser yang jahat ni yang menyebabkan tusukan yang menyebabkan akal dan dia jadikan komplikasi yang lebih berat. Okey, jadi nak minta Ustaz bagi penerangan lebih sikit dengan dua istilah ni. Baik. Terima kasih. Sebentar, setiap tubuh manusia ada sel kansernya. Ini kesimpulan siapa? Saya pernah membuat kajian 3 tahun lepas dengan seorang doktor
menggunakan treatment elektronik di mana kita buka ayat-ayat Al-Quran dalam merawat pesakit kanser. Dan ini terbukti di mana saya berkajian sendiri dengan seorang pesakit yang stage 4 dia jadi stage 2, di mana sel tumor tu daripada besar jadi kecil. Okey, dengan hanya ruqyah dan juga menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Memang daripada kajian doktor sendiri, semua orang, terutama kaum wanita, kita panggil cis atau semua cis tu sendiri memang ada. Itu yang kita panggil kanser sel yang memang dah sedia ada dalam badan. Dia terbentuk disebabkan inilah gangguan setan, komplikasi dan sebagainya. Ya, yang menjadi pertanyaan sebuah statement bahwa setiap tubuh manusia ada sel kanser. Ya, betul. Ini pertanyaan ini correct apa incorrect? Nah, kita nanti akan cari referensinya dari mana? Ketika kajian dokter sendiri. Iya, kajian dokter artinya kajian manusia, kajian makhluk bumi. Ya, Tadi benar. saya sampaikan perspektif. Ada perspektif manusia, ada perspektif Tuhan, ya kan? Ada perspektif ayat, ada perspektif bumi. Nah, ketika perspektif manusia ini dipakai, harus ada metode. Katakanlah produk daripada penelitian di bumi bahwa kanker itu bisa disembuhkan. Produk apa yang ada dari perut bumi atau dari tanaman yang kemudian terverifikasi bisa menyembuhkan kanker, itu satu, lalu menghilangkan si kankernya. Jadi ada proyek sel cancer atau cancer. Yang dimaksud dengan terapi Al-Quran model ini, Tasyiatun Nafsul Quran ini, adalah penghancuran si kansernya itu sendiri sehingga dia tidak tumbuh lagi. Dan Ibu tadi sampaikan ada hasil akhirnya si tumor itu mengecil. Nah, setelah mengecil dia bisa berpindah atau metas. Dengan Al-Quran ini selain dia sembuh, tidak lagi metas karena hilang secara total, bahkan tidak sampai kepada keturunan. Mungkin itu jawabannya. Dan nanti ada lanjutan materi ini dengan visual yang sangat jelas. Ada bab 2, bagaimana Al-Quran bekerja menghancurkan sel kanser. Kali ini baru konsep. Terima kasih, Ustaz. Sedikit tambahan, jadi orang yang mengatakan semua manusia ada sel kankernya atau kanker suka gula, ini adalah kesimpulan akal manusia atau penelitian manusia. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya berkenaan tentang dalam slide share tentang psikopat tadi tu. Saya nak tanya berkenaan adakah penyakit narsistik personal disorder adakah termasuk dalam penyakit ini? NPD, Narcissistic Personality Disorder. Adakah sudah termasuk dalam antisocial psikopat juga Pak? Iya. Tadi saya sampaikan ada, baik, ini kesimpulannya. Ada 800-an jenis nama penyakit. Ada self-critic, swing moods, dan lain-lain. Ini adalah kondisi-kondisi jiwa dan juga mental manusia. Nah, yang saya maksudkan dalam psikosomatik adalah kondisi-kondisi psikis manusia yang telah berdampak pada fisik. Ini adalah kondisi jiwa manusia yang didorong atau dikendarai oleh setan. Adapun kondisi-kondisi normal itu tidak menimbulkan sakit fisik dan itu bukan gangguan setan, tapi kondisi kejiwaan murni. Ya, narcissistic personality disorder ada apa namanya? Ada stepnya, ada stage-nya juga, ada tingkatannya juga ya. Kalau narsistiknya luar biasa, mungkin saya perlu kasusnya. Itu memang ada hubungan dengan setan. Ketika diruqyah dan setannya pergi, orangnya kembali berubah 100% secara dramatis. Ada hubungannya. Nah, yang saya temukan ada 2 kasus. Oke, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Nuruddin. Masya Allah, Ana Rukuddin, seorang asatidz di Singapura, ahli ruqyah. Kami merawat orang menggunakan Zahra. Tabarakallah, memang banyak khasiat dia, berefektif. Minyak Zahra dari itu. Okey, soalan anak. Masya Allah, daripada pautan Facebook antum banyak orang-orang yang melalui ruqyah kemudian sembuh daripada ruqyah. Masya Allah, tabarakallah. Soalan anak ialah
adakah badan-badan organisasi daripada Indonesia mengiktiraf metode daripada Syekh sendirilah dengan ruqyah ini? Faham? Iktiraf daripada badan organisasi medikal di Indonesia seperti contoh World Health Organization, tapi di Indonesia mengiktiraf metode Syekh Nuruddin sendiri, cara ruqyah yang dapat menghapuskan kanser. Acknowledgement lah. Verification. Yes. Itu soalan yang pertama. Yang kedua, Anda lihat tadi dari slides, diabetes, kencing manis, kanser. Apakah pandangan antum ini sebagai gangguan jin? Jikalau benar gangguan jin, bagaimana pandangan antum jika orang yang makan manis terlebih kemudian ada kencing manis? Apa kaitannya dengan jin? Diabetes saja atau apa tadi? Diabetes dan kanser. Kan ada kanser. Nah, itu saja, syukur. Assalamualaikum. Jawabannya panjang. Terkhusus diabetes, saya promis, saya janjikan, saya buka juga sebagaimana kanker. Tapi audien harus sepakat bahwa ini adalah untuk Anda saja, tidak disampaikan kepada yang lain sebelum Anda membuktikan konsep ini dan mengambil secara menyeluruh. Ada 3 bagian. Jadi tadi yang sebagian ngantuk harus mengulang kembali, karena akan tidak paham, gitu ya, insyaallah. Jadi untuk diabetes saja ini ada nanti penguraiannya. Jawabannya iya. Untuk bagi verification dari organisasi di Indonesia yang mengambil konsep ini. Pertama saya bawa konsep ini sudah 10 tahun. Saya dapatkan 7 tahun terakhir application, ya, dan 5 tahun terakhir sudah training. Jadi saya ada 40 spesialis cancer, sedang membangun rumah sehat cancer Al-Qurannya di Makassar. Jadi ini kalau acknowledgement atau verification dari pemerintah dulu, dari medical doctor impossible, maka kita tidak berkoordinasi secara langsung. Nanti legal akan muncul dari hipnoterapi justru, yang saya juga hantam juga, ya, dari counseling, dari metode penyembuhan psikis dan psikosomatik. Legalnya akan muncul dari situ. Dan modelnya konseling dan terapi Al-Quran. Maknanya Tasyadulas dan terapi Al-Quran. Dan dokter-dokter di Indonesia alhamdulillah, dokter spesialis, dokter-dokter onkologi juga alhamdulillah banyak sembuh juga. Yang mereka paham, yang mereka sudah menyerah dengan kanker. Seperti itu, rumah sakit Islam, kaum-kaum rumah sakit Islam di Indonesia alhamdulillah sudah terkoneksi, tetapi secara acknowledgement pemerintah dulu. Saya berpikir justru Malaysia mungkin duluan akan acknowledgement ini jika melihat ini sebuah benefit. Sekali lagi ini bukan pengobatan bumi, ini adalah pengobatan langit sebagai alternatif ketika bumi tidak ada solution. Ya, barakallahu. Itu diabetes nanti saya setelah break insya Allah dilanjutkan. Ya, complementary, traditional and complementary. Ya, di Indonesia menuju ke sana juga. Khawatir saya waktu Jumat, saudara MC. Masih ada waktu, masih sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makluman, saya berkolaborasi dengan Indonesia juga, dan kita ada satu grup di mana dinamakan Islamic Medicine Forum. Di sana dengan saya ada di dalam sana, dan kita collab dengan para doktor actually. Dan kita banyak buat kajian-kajian tertentu tentang permasalahan ruqyah dan kanser. Sebenarnya kita dah buat 2009 di Jakarta dengan Syekh Mubarak. Ustaz dengan saya pun ada di sana. Jadi sebenarnya sama je. Kita kat Malaysia ni di bawah KKN. Kita masih menjurus ke sana dan kita banyak buat eksperimental, ya. Sana saya semua kita insya-Allah bismillah. Tetapi untuk membentukkan itu kita memang ada grup dinama Islamic Medicine Forum, di mana banyak pakar-pakar doktor termasuk sahabat saya Dr. Suzy, Ustaz Musdar, kemudian ada juga Dr. Zainul Akbar, ya, Dr. Rahmat. So itu adalah kolaborasi kami di dalam
ruqyah syar'iyah di dalam permasalahan medis. Wallahu ta'ala. Pertanyaan cukup saja ya. Jadi yang berbagi tadi menyampaikan bahwa perlunya collaboration antara terapi Al-Quran dan medis. Kamu sih ada dua. Kalau ada pasien mendatangi saya dan kondisinya cancer, saya berikan dua opsi, penyembuhan atau pendampingan. Kalau pendampingan mudah bagi saya, hanya mendampingi dengan doa, dengan terapi Al-Quran untuk menenangkan jiwanya, nasihat. Tapi penyembuhan something else. Dia memang ada 5 bagian dan 5 tahapan. Waktunya pun minimum 3 jam. Dan kemudian perlu intensive treatment, waktunya adalah 3 hari. Jadi memang tidak berbeda antara penyembuhan dan pendampingan. Untuk pendampingan lebih mudah, pendampingan kemoterapi di Makassar kita ada rumah singgah kanker, itu pendampingan. Kita sedang bangun 50 kamar, room, bilik untuk pendampingan. Jadi orang yang kemoterapi kita bacakan Quran juga, itu pendampingan. Tetapi penyembuhan hal berbeda. Penyembuhan bagi orang-orang yang telah meletakkan akalnya, ya, imannya sudah sempurna, lalu kemudian medical treatment, herbal, kemo ini sebagai pendampingnya. Jadi Quran yang primernya, medical treatment, pendamping. Nah, sudah ada penyakit di kepala, lalu dibekap. Kata ahli bekalnya, Bismillah, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isbi wa tasyabiha sifat khususnya. Lalu dibekap. Yang primer mana? Bekalnya atau doanya? Yang primer bagi orang bekam itu bekalnya. Doa adalah sekunder karena itu pengobatan fisiknya. Tapi ruqyah, ketika seorang ruqyah pegang kepalanya ada tumor otak, dia bilang Bismillah, doanya sama. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa. Pegangannya yang primer atau doanya yang primer? Nah, bisa dipahami insyaallah ya. Jadi ketika seseorang telah paham kaidah ini, tazkiyatun nafs bil Quran, maka terapi Al-Quran jadi primer, kemoterapi jadi sekunder, hasil labnya, penamaan kansernya jadi sekunder, itu support tambahan. Yang primernya adalah usaha batinnya, imannya, akalnya, tawakalnya dan seterusnya. Dan ini pastinya tidak mudah, tidak akan langsung bisa, tidak akan langsung paham. Semoga Allah berikan kita semuanya taufik dan hidayah. Barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum wa hayatikum. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.